kita akan belajar mengenai satu kata yaitu determination atau tekad. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekad berarti kemauan atau kehendak yang pasti. Tekad bisa diartikan sebagai kebulatan hati. Sebagai orang yang percaya, saudara adalah orang yang punya tekad untuk tertanam di dalam Yesus, tekad untuk berakar di dalam Yesus, tekad untuk bertumbuh di dalam Yesus, tekad untuk berbuah bagi Yesus, tekad untuk bermultiplikasi bagi Yesus. Salah satu wujudnya adalah menjangkau jiwa dan membawa kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, saya percaya kemuliaan Tuhan Yesus akan dinyatakan melalui hidup saya, hidup saudara. Katakan amin. Nah, saudara, kita akan belajar ciri-ciri seseorang yang memiliki tekad. Yang pertama, seseorang yang memiliki tekad, ia punya kecerdasan emosi yang tinggi atau yang disebut emotional quotient. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan emotional quotient, saudara, dia mempunyai landasan kekuatan mental. Saudara tidak bisa kuat secara mental tanpa kemampuan untuk sepenuhnya memahami dan mentolerir emosi negatif yang kuat, serta mengambil tindakan tegas jika saudara ingin berhasil melewatinya dengan sukses. Emotional quotient adalah keterampilan fleksibel yang dapat saudara latih dengan pembelajaran dan pemahaman. Tidak mengherankan jika 90% orang sukses di dunia ini memiliki emotional quotient tinggi. Seseorang dengan emotional quotient tinggi menghasilkan pendapatan per tahun rata-rata yang lebih besar daripada orang-orang yang mempunyai emotional quotient yang rendah. Sayangnya, mempunyai emotional quotient saja tidak cukup bagi kita, bagi saudara dan saya. Kita punya mental yang kuat seperti baja, tetapi saya dan saudara perlu Yesus dan kita perlu mengandalkan Yesus. Setuju katakan amin? Dan yang kedua, ciri orang yang memiliki tekad, ia punya kepercayaan diri yang tinggi. Seseorang yang bermental kuat percaya bahwa mental memiliki efek yang kuat pada kemampuannya untuk sukses. Dan ini didukung oleh fakta sebuah studi baru-baru ini di University of Melbourne. Menunjukkan bahwa orang yang percaya diri terus mendapatkan upah yang lebih tinggi. Dipromosikan lebih cepat daripada rekan-rekannya yang lain. Studi ini juga menemukan bahwa kepercayaan diri sejati berbanding terbalik dengan kepercayaan diri palsu yang sering dimunculkan oleh seseorang untuk menutupi kekhawatiran di dalam dirinya. Seseorang yang bermental kuat, kata studi tersebut, tidak membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Ia menyadari bahwa dirinya lah yang berhak mengendalikan emosinya. Tentunya dengan kuasa Yesus, orang tersebut dimampukan untuk mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, ciri orang yang memiliki tekad, ia tidak merasa perlu untuk menyenangkan semua orang. Dengan berani mengatakan tidak, seseorang yang kuat secara mental menyadari bahwa ia tidak perlu menyenangkan setiap orang sepanjang waktu. Ia tidak takut untuk mengatakan tidak atau berbicara belak-belakan bila diperlukan. Ia berusaha untuk bersikap baik dan adil, tapi tidak menangani orang lain yang kesal jika ia tidak membuat orang-orang tersebut bahagia. Ketika ia harus menghadapi orang-orang negatif di sekelilingnya, ia mendekati situasi secara rasional. Ia mengidentifikasi emosinya dan tidak membiarkan kemarahan atau frustasi memicu kekacauan. Ia juga mempertimbangkan sudut pandang dari si orang negatif tersebut dan dapat menemukan kesamaan dan solusi untuk masalah. Bahkan ketika situasi telah berlanjut kacau,
Orang-orang yang kuat secara mental tidak membiarkan terbenam dalam rasa kesal. Yang keempat, ciri orang yang memiliki tekad tidak cepat ngambek pada saat bentrok dengan hal-hal yang tidak bisa dikontrolnya. Ia tidak akan mendengar keluhan dari orang yang hanya karena kehilangan barang bawaan atau terjebak di dalam kemacetan lalu lintas. Justru sebaliknya, ia fokus pada apa yang bisa ia kontrol di dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa kadang-kadang satu-satunya hal yang dapat dikontrolnya adalah sikapnya dalam situasi-situasi tertentu. Yang kelima, orang yang memiliki tekad, ia tidak takut mengambil resiko. Seseorang yang memiliki mental kuat tidak takut untuk mengambil resiko. Tapi bukan sembarang resiko. Ia tidak mengambil resiko yang gegabah atau bodoh. Tapi tidak keberatan mengambil resiko-resiko yang sudah diperhitungkan masa-masa. Seseorang yang memiliki mental kuat menghabiskan waktu untuk menimbang resiko dan manfaatnya sebelum mengambil keputusan besar. Ia sepenuhnya juga mengetahui potensi kerugian sebelum bertindak. Ciri yang keenam, orang yang memiliki tekad, mereka berani berubah. Katakan berubah. Seseorang yang bermental sekuat baja tidak berusaha menghindari perubahan. Sebagai gantinya, ia menyambut perubahan positif dari bersedia bersikap fleksibel. Ia mengerti bahwa perubahan adalah hal yang tak terelakkan di dalam hidup. Dan percaya bahwa ia mampu beradaptasi. Perubahan terjadi tentunya tidak luput dari karya Yesus bagi saya, bagi saudara. Penyertaan Yesus yang memampukan saya dan saudara untuk berubah menjadi lebih baik. Setuju katakan amin. Dan yang ketujuh, dikatakan bahwa orang yang memiliki tekad tidak takut yang namanya gagal. Seseorang yang kuat secara mental, dia akan merangkul kegagalan. Karena tahu bahwa jalan menuju kesuksesan dibangun dari error, dari kesalahan-kesalahan. Tidak ada yang pernah mengalami kesuksesan sejati tanpa kali pertama dia merangkul kegagalan. Dengan mengakui bahwa saudara berada di jalur yang salah, kegagalan akan membuka jalan bagi saudara untuk sukses. Rasa frustasi setelah gagal, inilah yang memacu Anda, memacu saudara memutar otak untuk berpikir secara berbeda untuk melihatnya. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baru dan menentukan solusi yang saudara cari selama ini. Yang kedelapan, orang yang memiliki tekad cirinya adalah tidak menyerah setelah kegagalan pertama. Ia tidak melihat kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Ini dikarenakan orang yang bermental kuat, tahu di mana dirinya memusatkan perhatian yang menentukan kondisi emosionalnya. Maksudnya jika saudara terus memikirkan masalah yang dihadapinya, itu sama saja saudara menciptakan dan memperpanjang emosi, memperpanjang stres negatif yang justru menghambat sebuah kinerja. Sebaliknya, ia menggunakan kegagalan sebagai peluang yang tumbuh dan berkembang. Ia bersedia terus berusaha sampai ia melakukannya dengan benar. Saudara, dan yang kesembilan, ciri orang yang mempunyai tekad tidak membuat kesalahan yang sama berulang kali. Ia menerima tanggung jawab atas perilakunya dan belajar dari kesalahan masa lalu. Akibatnya ia tidak terus mengulang kesalahan tersebut berulang-ulang. Sebagai gantinya ia melanjutkan dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Dan yang ke-10, orang yang memiliki tekad, ia tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Orang lain beli mobil baru, orang lain
beli rumah baru, ia tidak iri, saudara. Seseorang yang kuat secara mental dapat menghargai dan merayakan kesuksesan orang lain. Ia tidak cemburu atau merasa terkhianati saat orang lain mengunggulinya. Sebaliknya, ia menyadari bahwa setiap kesuksesan datang dengan kerja keras bersama Yesus. Seseorang yang kuat secara mental tidak menghakimi orang lain karena tahu bahwa setiap orang memiliki sesuatu hal positif untuk ditawarkan pada dunia. Dan ia tidak perlu menjelek-jelekan orang lain untuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tidak perlu tulis status di media sosial. Membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain sama saja membatasi potensi kemampuan saudara. Cemburu dan dendam menyedot energi dari hidup. Orang-orang yang kuat secara mental tidak membuang waktu atau membuang energi dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ia bersedia bekerja keras demi kesuksesannya sendiri. Yang ke-11, ciri yang ke-11 dikatakan orang yang mempunyai tekad tidak mengharapkan hasil instan. Apakah ia perlu olahraga untuk memperbaiki kesehatannya atau mengangkat bisnisnya dengan pasar yang lebih tinggi? Seseorang yang kuat secara mental tidak mengharapkan hasil yang instan. Sebagai gantinya, ia menerapkan keterampilan dan waktunya sebaik kemampuannya, serta mengerti bahwa perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang ke-12, ciri orang yang memiliki tekad, dia tidak takut sendiri. Seseorang yang kuat secara mental bisa mentolerir kesendirian dan ia tidak takut di dalam diam. Ia tidak takut kesendirian dengan pikirannya. Ini dikarenakan apa, saudara? Ia bisa menggunakan waktu luang menyendirinya untuk menjadi produktif. Ia menikmati kesendiriannya dan tidak bergantung pada orang lain. Ia tetap bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku, aku datang kepadamu bukan dengan kehebatan perkataan atau hikmat di dalam memberitakan kesaksian Elohim kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Aku datang kepadamu dalam kelemahan, dalam ketakutan, dan sangat gemetar. Perkataanku dan pemberitaanku bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan roh dan kuasa, supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan bergantung pada kuasa Elohim, kuasa Yesus Kristus. Setuju, katakan amin. Dan dari Bible kita akan belajar dari beberapa tokoh di dalam Bible. Ada kisah-kisah di dalam Bible, orang-orang yang memiliki tekad. Bilangan 13 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het, dan orang Yebus, dan orang Amori tinggal di bukit. Orang-orang Kanaan tinggal dekat laut dan di tepi sungai Yordan. Ayat 30. Lalu Kaleb menenangkan, sekali lagi, lalu Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Musa dengan berkata, kita akan maju dan memiliki negeri itu karena kita pasti dapat mengalahkannya. Saudara, ini ayat menunjukkan seorang yang bernama Kaleb punya tekad. Tekad yang bagaimana? Dia yakin, dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dia yakin, dia percaya dia bisa memasuki tanah perjanjian. Ini Kaleb, saudara. Punya tekad pasti bisa mengalahkannya.
Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus yang tidak mungkin bisa dibuat menjadi mungkin. Di dalam Yesus yang mustahil bagi manusia, bagi Dia tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, yang kedua, kalau kita mendengar cerita di dalam Markus pasal 2, saudara pernah membaca Bible dalam Markus pasal 2, di situ diceritakan ada 4 orang sahabat yang membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus. Hal itu terjadi di Kapernaum. 4 orang sahabat ini memiliki tekad untuk supaya sahabatnya yang satu itu, yang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, dari kisah ini kita akan belajar yaitu banyak teman, tetapi yang punya tekad untuk membantu itu sedikit. Biasa, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ada uang, banyak teman. Tidak ada uang, teman kabur, saudara. Nah, ini yang dialami, saudara. Yang kita bisa pelajari dari kisah 4 sahabat ini. Nah, banyak yang membantu, itu yang kedua. Apa yang kita bisa pelajari? Banyak yang membantu, tetapi yang membawa pada Yesus hanya sedikit. 4 orang. Nah, yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Iman pada Yesus menunjukkan pengharapan yang kuat bagi 4 orang ini untuk membawa orang lumpuh kepada Yesus. Mereka punya iman, mereka punya tekad, mereka punya kesepakatan. Dan yang keempat, apa yang kita bisa pelajari? Fakta yang terlihat bukanlah rintangan untuk mencapai tujuan. Ya, bisa jadi ini adalah cara iblis untuk menghentikan langkah saya dan langkah saudara. Nah, karena itu saudara, serahkan semuanya kepada Yesus. Rintangan bukanlah menjadi hambatan untuk kita mengalami progres, untuk kita mengalami kemajuan. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang selalu mencari jalan bersama Yesus Kristus. Amin. Dan yang kelima, kita bisa belajar apa dari kisah ini? Tekad mereka menunjukkan iman mereka di dalam Kristus. Sehingga mengambil langkah-langkah yang tidak biasa, tidak lazim. Ini yang dilakukan oleh 4 orang itu, saudara, untuk menolong satu temannya yang sakit lumpuh. Dan yang ke-6, ketika Yesus melihat betapa hebat, betapa luar biasanya iman dan keteguhan hati 4 orang ini, Ia berkata, dosamu sudah diampuni. Dan saudara, kita bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia yang mengampuni dosa. Dosa saya, dosa saudara sudah diampuni oleh Yesus. Setuju, katakan amin. Nah, yang berikut yang kita bisa pelajari, yaitu hanya Yesus yang sanggup membuktikan bahwa iman di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Iman kepada Yesus Kristus tidak akan pernah bisa mengecewakan saya, mengecewakan saudara. Kecuali saudara merasa beriman padahal belum. Dan saudara berdoa akan sesuatu hal, saudara belum menerimanya, saudara menjadi kecewa. Padahal saudara sedang tidak percaya akan apa yang saudara doakan. Oleh karena itu biarlah setiap kita punya iman hanya kepada Yesus Kristus. Apa yang kita bisa pelajari selanjutnya? Sama mudahnya bagi Yesus untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit kita, saudara. Artinya apa? Apapun yang menjadi sakit kita, apapun yang menjadi kelemahan kita, ingat Yesus sudah menyembuhkan kita. Yesus sudah memulihkan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kisah 4 orang yang menolong sahabat yang lumpuh, membawanya kepada Yesus. Yang ketiga, kita belajar dari seorang yang bernama Daniel.
Daniel punya tekad yang tidak mau menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 8 dikatakan, namun Daniel berketetapan dalam hatinya bahwa ia tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan dari santapan raja atau dengan anggur minuman raja. Dia meminta kepada kepala sida-sida istana agar dia tidak menajiskan dirinya. Saudara, diperhadapkan dengan santapan raja yang begitu enak. Enaknya katanya cuma sampai batas leher. Kalau makan makanan yang enak, saudara, katanya enaknya sampai batas leher saja. Betul enggak, saudara? Nah, diperhadapkan makanan yang mahal, santapan raja. Tetapi Daniel punya tekad, ia tidak mau menajiskan dirinya. Ini Daniel, saudara. Nah, yang keempat, kita belajar kisah seorang gembala yang kehilangan 1 ekor domba. Dia memiliki 100 ekor domba, tetapi kehilangan seekor domba. Dia punya tekad. Tekad gembala ini apa, saudara? Gembala tersebut mencari domba yang hilang sampai menemukannya. Lukas 15 ayat 4 dikatakan demikian. Siapakah dari antara kamu yang memiliki 100 ekor domba dan ketika hilang seekor daripadanya tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Saudara, gembala ini mencari satu. Kalau secara matematika 100 kehilangan satu masih ada 99. Kenapa harus fokus yang satu? Kan sana lebih banyak, ada 99 ekor. Tetapi gembala yang baik selalu mencari sekalipun cuma satu untuk didapatkan, untuk dibawa kembali bersama-sama dengan 99 ekor. Nah, inilah kita belajar tekad gembala untuk mencari domba yang hilang sampai menemukannya. Lalu kita bisa belajar lagi dari seorang tokoh yang kelima yaitu Nehemia. Nehemia punya tekad untuk membangun sampai selesai. Membangun rumah Tuhan. Dikatakan dalam Nehemia pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tetapi ketika Sanbalat orang Haran dan Tabia, seorang pelayan orang Amon itu, dan Gershem orang Arab mendengar bahwa mereka mengolok-ngolok dan menghina kami dengan mengatakan, kamu sedang melakukan apa? Apakah kamu akan memberontak kepada raja? Lalu aku menjawab dan berkata kepada mereka, Elohim semesta langit, dialah yang membuat kami sukses dan kami adalah hamba-hambanya yang akan bangkit dan telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai bagian atau hak apapun dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, Nehemia punya tekad untuk membangun rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya, saudara di tempat ini? Biarlah kita punya tekad, karena tekad itu yang menuntun kita bersama Yesus, kita alami kesuksesan. Nah saudara, hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam memiliki tekad. Apakah itu? Yang perlu menjadi perhatian saya dan saudara dalam memiliki tekad. Yang pertama, yaitu pola pikir yang tepat. Siapa yang bisa menghentikan saya, saudara? Siapa yang bisa menghentikan Anda? Berpikirlah seperti demikian. Siapa yang bisa menghentikan Anda? Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus
yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, di dalam Yesus segala perkara bisa kita lewati. Amin. Alami pergumulan, alami persoalan, itu hanyalah sementara. Roma 8 ayat 31. Jadi apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapa lawan kita? Jawabannya tidak ada. Karena itu saudara harus punya pola pikir yang tepat. Yakin kalau ada Yesus di dalam saya, ada Yesus di dalam saudara, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut. Yang menyertai kita, yang membackup kita, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, hal yang perlu diperhatikan yang kedua, ketika kita di dalam masa sulit. Ibrani 12 ayat 3, firman Tuhan berkata demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tabah menanggung bantahan seberat itu terhadap dirinya dan dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi letih dan tawar hati ketika dalam masa sulit. Saudara harus punya perhatian. Perhatiannya apa? Ingatlah bahwa Yesus sudah memberikan teladan bagi saya. Bahwa Yesus sudah memberikan contoh bagi kita ketika Dia alami problem. Ketika Dia mengalami pergumulan, masa-masa di mana Dia mendekati salib, saudara. Dia ingat akan Bapaknya, Bapa Yahweh. Saudara dalam masa sulit, saudara dalam tekanan, saudara hadapi tantangan, tidak perlu gentar, tidak perlu takut, saudara. Yesus kita sanggup menuntun kita keluar dari persoalan kita. Setuju katakan amin. Keluaran 14 ayat 14, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Haleluya, saudara. Nah inilah yang kita bisa belajar bahwa ketika dalam masa sulit tetap dekat kepada Yesus. Tetap mengandalkan Yesus saja. Yang ketiga, apa yang menjadi perhatian kita? Terus berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya kita selamat. Berbuat baik bukan supaya kita masuk surga. Galatia 6 ayat 9. Janganlah lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Jadi jangan lelah. Ada pujian berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Beberapa orang berkata ini lagu Taurat. Usaha, upaya. Tetapi kita berbuat baik untuk mempermuliakan Tuhan. Saya saudara berbuat baik sebagai tanda syukur kita. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima kebaikan Yesus Kristus. Terus berbuat baik. Titus 3 ayat 14, biarlah orang-orang kita pun belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan supaya jangan sampai hidup mereka tidak berbuah. Saudara, perbuatan baik bukan untuk mencapai surga, bukan supaya kita selamat. Perbuatan baik kita tetap lakukan untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Dengan demikian orang bisa melihat hidup saya, hidup saudara, mereka pun bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat perbuatan baik kita. Amin. Karena itu tahun ini adalah the years of fruitfulness and multiplication, di mana kita diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk berbuah, untuk mengalami multiplikasi. Baik itu secara iman dalam diri kita masing-masing, dan tentunya iman itu harus berbuah. Jangan disimpan sendiri, tetapi diimpartasikan kepada yang lain, membawa jiwa untuk kemuliaan Yesus Kristus. Saudara, yang keempat yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu menyenangkan Tuhan. Memang kata ini seringkali menjadi kontroversi. Ini Taurat. 2 Korintus 5 ayat 9.
Coba kita lihat, sebab kami juga rindu menyenangkan Dia, entah ketika berdiam dalam tubuh ini atau keluar dari tubuh ini. Saudara, 2 Korintus merupakan ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bolehkah kita menyenangkan Tuhan? Boleh, saudara. Tetapi memang bukan karena usaha upaya. Saudara, kita perlu menyenangkan Tuhan. Kata menyenangkan Tuhan itu bukan hanya diidentikan dengan Taurat, saudara. Orang yang hidup dalam anugerah pun juga perlu menyenangkan Tuhan. Seorang anak perlu menyenangkan hati ayahnya. Seorang anak perlu menyenangkan hati ibunya. Nah, inilah saudara, kita perlu menyenangkan Tuhan. Tetapi bukan supaya disayang Tuhan, bukan supaya selamat, tetapi lewat ini semua sebagai tanda syukur, sebagai bukti kita sudah ditolong Tuhan, kita menyenangkan Dia. Amin. Yang kelima, yang perlu menjadi perhatian kita, mengingat apa yang pernah terjadi. Pengalaman bisa membuat kita mengalami trauma. Pengalaman bisa mendorong kita untuk mengalami kemajuan. Tergantung kita, bagaimana kita meresponinya. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita bahwa dengan ketekunan dan penghiburan kitab suci kita mempunyai pengharapan. Apa yang ditulis dahulu telah ditulis sebagai pengajaran. Kita bisa belajar dari masa lalu. Kita bisa belajar dari apa yang pernah terjadi. Saudara, pengalaman bisa menjadi pembelajaran, tetapi terkadang pengalaman bisa menjadi rasa trauma. Karena itu, masa lalu kita harus di-cover oleh Yesus. Amin. Titus 3 ayat 14, biarlah orang-orang kita pun belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan, supaya jangan sampai hidup mereka tidak berbuah. Karena itu, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan hidup kita, hidup saya, hidup saudara, kita sepenuhnya bawa kepada Yesus. Punyailah tekad. Tekad itu adalah bukti bahwa kita percaya Yesus. Dengan demikian hidup saudara akan berbuah. Dengan demikian hidup saudara akan mengalami multiplikasi. Apa yang dahulu hilang Tuhan sanggup gantikan. Apa yang dahulu rusak Tuhan bisa pulihkan keadaan kita saudara. Karena itu tetaplah percaya Tuhan, hanya Yesus yang menjadi andalan kita semua.